Shalom. Jadi hari ini aku mau sharing nih teman-teman tentang perasaan-perasaan kita, atau kadang kita, atau di satu waktu kita tuh ada di titik dimana kita merasa tuh Tuhan itu jauh dari hidup kita, nggak sih? Kayak kita merasa, kok aku udah berdoa, aku udah penyembahan, tapi kok aku nggak masuk ya, nggak dapat ya hadiratnya Tuhan gitu kan. Dan aku juga merasakan itu teman-teman. Nah, hari ini aku tuh baru baca satu buku ya. Ini bukunya Rick Warren, dan aku menemukan satu jawaban di dalam buku ini ketika Tuhan tuh terasa jauh. Jadi ada judulnya seperti itu. Nah, jadi ternyata teman-teman, ketika kita merasa Tuhan itu jauh, Tuhan itu nggak jauh loh. Tuhan itu tetap ada bersama kita. Tuhan tuh uh, memegang tangan kita gitu loh, ada di samping kita, meskipun kita nggak merasa bahwa Tuhan itu jauh ya. Dan kok nggak merasa sih, kayak ngerasa bahwa Tuhan itu jauh gitu. Dan ternyata di dalam buku ini, jadi saya mau mengutip ya, ada kata-katanya dari Santo John, dari The Cross tuh menyebut bahwa saat kita merasa Tuhan itu jauh, itu disebut dengan hari-hari kekeringan rohani atau keraguan dan jauh dari Allah. Ini sebagai malam gelap bagi jiwa kita, gitu teman-teman. Jadi ketika kita merasa Tuhan jauh, kan kita mikir ya, aduh, kita kenapa sih kok nggak ngerasa hadirat Tuhan, nggak merasakan hadirat Tuhan, kita menyembah nggak merasakan itu. Apakah kita membuat satu dosa atau kesalahan yang fatal sehingga Tuhan itu meninggalkan kita atau jauh dari kita gitu. Ternyata Tuhan itu memang menguji kita teman-teman, menguji kita dengan Tuhan tuh diam, dan perasaan-perasaan rohani kita tuh hilang gitu. Saat kita sudah berdoa itu nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi perubahan tuh. Dan di buku ini bilang bahwa ketika kita masih seorang Kristen yang bayi ya, bayi rohani, itu tuh Tuhan menguatkan kita, memberikan kita tuh banyak emosi-emosi yang dapat menguatkan kita gitu. Jadi saat kita berdoa, waktu kita masih jadi bayi rohani, saat kita berdoa, Tuhan bahkan langsung menjawab doa kita. Terus kita dengan berapi-api ya, awal-awal pas kita berapi-api untuk melayani Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan gitu kan, merasakan Tuhan dekat banget sama kita gitu. Tetapi seiring bertumbuhnya kita semakin dewasa dalam iman, yang Tuhan lakukan buat hidup kita adalah Tuhan menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Pertanyaannya, kenapa sih kok Tuhan menghilangkan perasaan tersebut gitu kan? Berarti aku nggak bisa dong masuk dalam penyembahan kalau Tuhan menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Nah, Tuhan menghilangkan itu agar kita tidak bergantung pada perasaan-perasaan itu teman-teman. Tapi Tuhan mau kita percaya penuh pada Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan karena kita percaya, bukan karena emosi atau perasaan-perasaan itu. Nah, di dalam buku ini ada satu kata yang sangat menguatkan saya. Itu di sini ada kata-katanya bahwa Oke, tunggu sebentar, saya masih mencari. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat bagus di sini, bahwa ketika kamu merasa ditinggalkan oleh Allah tetapi kamu tetap mempercayainya, kamu sedang menyembah Dia dengan cara yang terdalam. Wow. Jadi ketika kita merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan meninggalkan kita, tetapi kita mau terus percaya, kita mau terus berdoa, itu penyembahan kita yang paling terdalam buat Tuhan, dan kita muliakan Tuhan. Jadi teman-teman, saat kita merasa kita jauh dari Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita datang berdoa, kita bilang ke Tuhan, Tuhan,
aku nggak merasakan hadirat Tuhan lagi. Kita curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu Bapa kita, sahabat kita. Kita boleh datang berdoa, mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus fokus pada keberadaan Tuhan dan sifat Tuhan yang tidak pernah berubah. Gimana sih itu maksudnya? Nah, maksudnya adalah kita harus fokus bahwa Tuhan itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang pegang kendali hidup kita, ya kan? Tuhan yang punya merencanakan masa depan yang indah buat hidup kita, dan Tuhan yang selalu ada bersama kita, dan Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang sama, yang dulu, sekarang, dan nanti selamanya itu Tuhan yang sama. Lalu yang berikut adalah kita harus mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Yang Tuhan sudah kerjakan, yang harus kita ingat adalah Tuhan kita yang begitu luar biasanya, yang sangat menyayangi kita ini, sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus mengingat itu untuk membuat kita merasa bahwa kita tidak jauh dari Tuhan atau Tuhan meninggalkan kita. Itu aja ya teman-teman. Dan ada satu ayat yang perlu untuk kita ingat, adalah bahwa dalam Ibrani 13 ayat 5 berbunyi demikian, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi teman-teman, Allah itu nyata, Tuhan kita nyata, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita rasakan, Dia selalu ada bersama kita. Oke, sekian teman-teman. Shalom, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.